Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan membahas sebuah game loop sederhana atau simple game engine yang tidak simple. Jadi kalau digambarkan secara flowchart sederhananya seperti ini. Kita punya sebuah game engine, kita mulai dari start, kemudian kita punya sebuah variable running sampai dengan true. Berikutnya kita akan dimasukkan ke dalam decision. Di sini kita akan periksa jika running sama dengan true, maka kita akan melakukan update. Kemudian setelah itu kita draw. Setelah itu kita kembali lagi ke atas, kita looping ini terus menerus selama runningnya masih bernilai true. Kalau runningnya sudah false, maka dia berhenti. Oke, kita akan buat ini menggunakan thread. Kita akan implementasikan interface runnable dan kita buatnya di JavaFX. Oke, kita langsung ke NetBeans saja. Kita buat dulu sebuah project, new project JavaFX application. Next, kemudian kita beri nama projectnya game engine, simple game engine yang tidak simple. Finish. Oke, kita sudah punya projectnya. Kemudian kita buat package dulu. Klik kanan new Java package Fosalgo. Finish. Kemudian kita buat sebuah JavaFX main class. Kalau dia tidak muncul di sini, maka gunakan other. Kita cari di sini dia, JavaFX main class. Next. Kemudian kita beri nama kelasnya adalah visual loop. Finish. Oke, kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu komentarnya. Oke, di sini kita sudah punya sebuah method start. Kemudian ada komponen juga di dalam, ada komponen button dan sebagainya. Kalau kita run ini, kita run file, maka dia akan menampilkan ini sebuah aplikasi. Ada tombolnya sederhana, say hello world. Saya klik, muncul teks hello world di dalam sini di konsolnya. Oke, saya close. Ini saya modifikasi. Nanti saya mau menggambar komponennya lewat kanvas, jadi saya buat sebuah kanvas dulu. Mula-mula saya beri nilai 0, saya buat di atas ini kanvas. Oke, saya sudah punya kanvasnya. Saya impor dulu ya, impor JavaFX. Jangan salah impor ini ya, karena di Java AWT juga ada kanvas. Yang kita mau gunakan adalah JavaFX scene kanvas ya. Oke. Kemudian ini komponen button dan saya hapus dulu semua sampai di rootnya saya hapus. Oke. Ya, rootnya nanti saya gunakan grup saja, node group untuk sebagai rootnya seperti ini. Saya ganti. Saya impor dulu grupnya. Impor JavaFX group. Kemudian saya buat kanvas juga. Ini saya hapus dulu. Jadi rootnya nanti saya langsung tambahkan ke scene saja, scene. Saya tambahkan ke scene. Kemudian saya inisialisasi kanvasnya. Saya buat kanvas di sini. Kanvasnya saya kasih ukuran 1280 kali 720. Oke. Kemudian nanti kanvas ini saya tambahkan ke root titik get children, kemudian titik add canvas ya. Oke, saya menambahkan kanvas ke root. Oke, ini kalau saya run file, maka yang tampil adalah ini masih kosong ya. Tapi ini sudah ada kanvasnya, walaupun masih kosong. Oke, berikutnya saya akan menambahkan lagi komponen-komponen untuk threadnya. Jangan lupa di sini ditambahkan juga implement runnable. Jadi saya mengimplement interface runnable. Saya impor dulu. Oh, tidak perlu impor ya. Dia ada di Java lang. Saya klik di sini. Implement all abstract method. Saya klik ini. Kalau saya klik itu, maka saya akan dibuatkan di bawah sebuah method run ini ya. Nanti saya isi nih dengan loopnya. Jadi loopnya nanti saya letakkan di sini ya.
bersihkan dulu, fix import. Oke, sekarang saya butuh beberapa variabel untuk parameter loopnya yang dibutuhkan untuk threadnya ya, yaitu max fps saya kasih nilai 60, max frame skip 5. Jadi dia kalau nge-lag begitu dia akan skip framenya sebanyak maksimal 5 ya. Kemudian saya buat threadnya juga, saya buat objek threadnya di bawah. Saya buat objek threadnya, kemudian nanti ini saya inisialisasi juga objek threadnya. Kemudian saya juga buat variabel running yang saya beri nilai inisial sama dengan true. Jadi ini running nanti yang saya gunakan untuk melakukan looping ya. Saya jadikan patokannya. Kalau dia masih bernilai true maka saya terus melakukan looping. Oke, kemudian saya juga nanti akan butuh input keyboard. Jadi saya buat memang array-list-nya. Saya gunakan ini untuk menangkap karakter-karakter yang dimasukkan sebagai input keyboard. Saya klik di sini, import dulu array-list. Oke, kemudian saya butuh apa lagi nih? Saya butuh method untuk menginisialisasi threadnya ya. Jadi saya inisialisasi dulu threadnya. Saya beri nama metodenya adalah resume untuk menginisialisasi thread. Di sini saya letakkan di mana ya? Boleh saya letakkan di sini. Ini saya nanti butuh metode reset, saya buat memang. Nanti saya lengkapi. Kemudian saya butuh juga untuk melakukan pause threadnya ya. Untuk pause threadnya saya kasih ini. Running sama dengan false. Kemudian pada saat dia pause, dia runningnya saya berubah jadi false. Kemudian saya lakukan join, thread join. Kemudian saya butuh metode reset dan update dan row. Jadi ada 3 metode dasarnya tadi yang ada di sini. Di flowchart ada update, row. Kemudian sebenarnya di sini ada reset ya. Reset itu saya gunakan untuk inisialisasi variabel-variabel jika dibutuhkan. Mungkin saat ini belum dibutuhkan. Saya buat dulu metodenya, ada 3 metode ini. Update dan row yang kita gunakan saat ini. Kemudian draw-nya, jadi di dalam metode draw ini kita akan menggambar sebenarnya. Proses menggambar dilakukan di metode draw. Proses update variabel sebaiknya semuanya dilakukan di update, di metode update. Kita akan menggambarnya pakai, kita kasih try and catch juga. Jadi menggambarnya ini melalui grafik konteks. Jadi kita akan menggunakan menggambar ke kanvas, tidak secara langsung ke kanvas kita set metodenya, tapi melalui modelnya ya, yaitu grafik konteks. Grafik konteks canvas.graphic context 2D. Kemudian kita set juga, kita import juga color. Jadi di sini adalah contoh menggambar kotak. Digambar di posisi 120,120, ukurannya adalah 100 kali 200. Jadi kotaknya adalah mau tinggi ke bawah ya. Kotaknya berwarna deep sky blue. Kemudian ukurannya 100 kali 200, digambar di posisi 120 kali 120. Kemudian ada juga input keyboard. Jadi input keyboard ini dia akan memeriksa input keyboard. Kalau kita menekan tombol up, maka nanti akan muncul ini teks berwarna merah, warnanya merah ya. Teksnya adalah up, atau Anda menekan tombol up, Anda menekan key up di posisi 300 kali 300 ya bro. Atau saya rubah posisinya ini jadi ke kanan sedikit ya, 400 kali 300. Oke, proses drawnya hanya itu saja. Saya hanya akan menggambar kotak, dan kalau saya menekan tombol up di keyboard maka dia akan menampilkan teks. Anda menekan tombol key up. Kemudian update-nya saya biarkan kosong dulu. Saat ini belum saya gunakan. Berikutnya saya ke method running. Ini method run ya. Method run ini bagian dari loop-nya ya, bagian intinya tadi. Proses loop-nya ini dikerjakan di method run. Pertama saya buat dulu beberapa variabel yang saya butuhkan. Itu ada begin time, time diff, sleep time 0, kemudian frame skip. Kemudian saya buat runningnya, jadi dia pakai while running begitu, sama while running bernilai true. Kalau ini cara panjangnya kan begini, while running sama dengan true. Supaya kelihatan lebih expert sedikit, dihapus saja ini, sama artinya. Kemudian kita akan buat dulu try and catch.
Pertama saya set dulu begin time-nya, saya curang time release, kemudian frame skip sama dengan 0. Di dalamnya saya lakukan selalu berurutan ya, 2 perintah, update dengan draw. Jadi ini lebih dinamis. Yang dinamis adalah jumlah sleep time-nya. Sleep time-nya ini enggak kan biasanya orang buat kalau bikin thread begitu atau game loop biasanya sleep time-nya 100 atau 1000 baru 1 detik ya. Tapi di sini dia dinamis, tergantung komputer. Jadi kalau komputernya nge-lag dia akan melakukan skip ya. Kalau dia nge-lag dia skip. Tapi skipnya ini ada maksimalnya. Maksimalnya adalah 5 kali loop, 5 putaran. Mana ini? Ya ini max frame skipnya ada 5 putaran, 5 frame. Jadi 1 kali putaran 1 while ini 1 frame. Oke, kita save dulu. Kemudian kita buat perintah untuk menangkap input keyboardnya. Jadi kita bisa tambahkan itu di bagian di dalam start juga boleh ya. Di dalam start kita buat perintah untuk menangkap input keyboard dan mouse di dalam ini start. Mana startnya ini? Ya ini start. Kemudian setelah kita buat kanvasnya, kita letakkan di bawah sini. Ini adalah perintah-perintahnya. Pertama kita akan menangkap input keyboard. Ketika tombol di press, ketika keyboardnya di press, maka kita akan melakukan ini string code get to string, kemudian input keyboard dot add code. Apa ini input keyboard? Input keyboard ini adalah array list kita ya. Ini array list kita tadi di sini. Ini input keyboard. Jadi kalau kita menekan tombol tertentu, maka dia akan memasukkan key tersebut ke dalam. Kita akan memasukkan kode key eventnya ke dalam input keyboard. Saya import dulu ininya, import Java FX event key handler. Kemudian import lagi Java FX key event. Selesai. Kemudian kalau release, jadi kalau dilepas maka kode tersebut harus dihapus dari input keyboard. Jadi kalau kita sudah tidak menekan tombol up lagi misalnya, maka harus dihapus dari array listnya. Jadi supaya up-nya bisa menghilang juga ya, karena dia menggambarnya juga berdasarkan itu. Apakah di dalam draw ini dia akan mengecek apakah tombol up ada di dalam input keyboard, contains ya. Apakah input keyboard ini mengandung tombol up? Kalau ada dia baru menekan ini. Tapi kalau dia tidak pernah dihapus, maka dia selalu ada terus ya. Makanya pada saat release, pada saat key-nya tidak ditekan, maka dia akan dihapus dari input keyboard. Berikutnya ada mouse juga, mouse klik. Kalau kita mengklik mouse, apa yang terjadi? Aksi mouse juga macam-macam ya, ada mouse press dan sebagainya. Kita import dulu. Nanti kita lengkapi kalau seandainya kedepannya kita akan butuh. Berikutnya kita format. Source format sudah rapi. Save lagi. Kemudian kita build. Baru kita run. Oke, ternyata hasilnya masih kosong. Ada yang lupa dimasukkan. Kita lihat dulu. Kita lihat di sini ya, sebenarnya kita belum pernah start threadnya nih ya. Sepertinya kita butuh sebuah metode dulu. Kita butuh metode konstruktor di sini. Bisa kita letakkan di sini metode konstruktornya. Klik kanan, new, insert kode, konstruktor, generate. Ya di sini harusnya kita start threadnya. Di sini saya sudah buat metode untuk memulai threadnya ya. Saya panggil saja, saya panggil resume ini. Saya letakkan di sini, titik koma. Kemudian saya build lagi. Kemudian saya run. Oke, ini hasilnya. Jadi dia sudah menghasilkan gambar ya. Tadi ini ukuran gambarnya adalah 100 kali 200. Kalau saya rubah ini menjadi 100 kali 100, maka dia akan semakin mengecil, berbentuk persegi. Posisinya tetap di 120 kali 120 ya. Kemudian nanti kalau saya tekan tombol up di keyboard panah atas ya, dia akan menghasilkan tulisan Anda menekan key up. Coba kita close dulu ini. Kita build. Kita build dulu.
Oke, coba di run. Oke, ini hasilnya. Jadi ada gambar kotak warnanya deep sky blue. Kalau kita tekan tombol up di keyboard, tombol panah atas, maka akan muncul teks Anda menekan key up ya. Coba kita tekan. Ya, ini ada. Saya tekan ini, Anda menekan key up. Oke, saya kira sampai di sini dulu untuk pembahasan basicnya. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi ya di video berikutnya. Kalau ada saran dan pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.